Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dea Nadiro dan teman saya Clara Jintak ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains atau KPS. Keterampilan merupakan kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Proses didefinisikan sebagai perangkat keterampilan kompleks yang digunakan ilmuwan dalam melakukan penelitian ilmiah. Proses merupakan konsep besar yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang harus dikuasai seseorang bila akan melakukan penelitian. Menurut Rusman 2003, keterampilan proses adalah keterampilan yang melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial. Keterampilan kognitif terlibat karena dengan melakukan keterampilan proses, siswa menggunakan pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan, atau perakitan alat. Keterampilan sosial juga terlibat dalam keterampilan proses karena mereka berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan. Keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman langsung sebagai pengalaman belajar. Melalui pengalaman langsung, seseorang dapat lebih menghayati proses atau kegiatan yang dilakukan. Keterampilan proses sains adalah perangkat kemampuan kompleks yang bisa digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah ke dalam rangkaian proses pembelajaran. Menurut Dahar 1996, keterampilan proses adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan. KPS sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains, serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. Menurut Damayanti 2009, kelebihan KPS adalah: yang pertama, KPS dapat memberikan rangsangan ilmu pengetahuan sehingga siswa dapat memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan dengan baik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan siswa menjadi lebih aktif. KPS membuat siswa menjadi belajar proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus. KPS terdiri dari sejumlah keterampilan tertentu. Klasifikasi KPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Mengamati adalah proses pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya. Yang kedua, mengelompokkan atau klasifikasi. Mengelompokkan adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, menafsirkan. Menafsirkan hasil pengamatan ialah menarik kesimpulan tentatif dari data yang dicatatnya. Yang keempat, meramalkan. Meramalkan adalah memperkirakan berdasarkan pada data hasil pengamatan yang reliable. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Keterampilan proses mengajukan pertanyaan dapat diperoleh oleh siswa dengan mengajukan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, pertanyaan untuk meminta penjelasan, atau pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis. Keenam, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah suatu perkiraan yang beralasan untuk menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu. Yang ketujuh, merencanakan percobaan.
Agar siswa dapat memiliki keterampilan merencanakan percobaan, maka siswa tersebut harus menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Selanjutnya, siswa harus dapat menentukan variabel yang harus dibuat tetap dan variabel mana yang berubah. Demikian pula siswa perlu menentukan apa yang akan diamati, diukur, atau ditulis, menentukan cara langkah-langkah kerja. Selanjutnya siswa dapat pula menentukan bagaimana mengolah hasil pengamatan. Yang ke-8, menggunakan alat dan bahan. Untuk dapat memiliki keterampilan menggunakan alat dan bahan, dengan sendirinya siswa harus menggunakan secara langsung alat dan bahan agar dapat memperoleh pengalaman langsung. Selain itu, siswa harus mengetahui mengapa dan bagaimana cara menggunakan alat dan bahan. Yang ke-9, menerapkan konsep. Keterampilan menerapkan konsep dikuasai siswa apabila siswa dapat menggunakan konsep yang telah dipelajarinya untuk situasi baru atau menerapkan konsep itu pada pengalaman-pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang ke-10, berkomunikasi. Keterampilan ini meliputi keterampilan membaca grafik, tabel, dan diagram dari hasil percobaan. Cara mengukur keterampilan proses sains. Itu yang pertama, karakteristik pokok uji keterampilan proses sains, yaitu ada karakteristik umum dan karakteristik khusus. Yang kedua, penyusunan pokok uji keterampilan proses sains. Penyusunan pokok uji keterampilan proses sains sebaiknya memilih satu konsep tertentu, lalu menyajikan sejumlah informasi yang perlu diolahnya. Yang ketiga, pemberian skor pokok uji keterampilan proses sains. Pokok uji keterampilan proses memerlukan skor dengan cara tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami.